Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Hidam dengan NIM 20091302053. Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar statistik kelas E3 dengan dosen pengampu yakni Ibu Rodotul Jana. Materi yang akan saya tunjukkan pada video tutorial kali ini ada 3 materi. Yang pertama, menentukan uji independen sampel test, yang kedua one sampel test, dan yang ketiga correlation. Berikut video tutorialnya. Oke, ini proses pembuatan datanya. Yang pertama, kita menuliskan di variabel view ini. Untuk sebelum memasukkan data, kita memastikan data apa saja yang akan kita masukkan, seperti yang nomor 1, nama responden dengan type string, dan labelnya diisi nama responden, value-nya non, dan ini nominal. Yang kedua, jenis kelamin, tag-nya numerik, di label jenis kelamin. Untuk value-nya diisi angka 1 itu untuk laki-laki dan ada angka 2 itu untuk perempuan. Lalu oke. Lalu untuk measure-nya ini scale. Yang ketiga, tinggi badan, untuk tag-nya numerik, labelnya tinggi badan, dan ininya juga scale. Untuk yang nomor 4, nilai IPK, ininya type-nya numerik, labelnya tulis nilai IPK, lalu ini scale. Yang terakhir, jam tidur, type-nya numerik, labelnya tulis jam tidur, lalu ininya scale. Oke, materi pertama kita adalah menentukan uji independen sampel test, yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata sampel yang tidak berpasangan. Cara untuk melakukan uji ini, kita pertama menekan ini, analyze, lalu pilih components, lalu independen sampel test. Jika keluar seperti ini, kita yang tes variabel ini kita masukkan data tinggi badan responden, lalu yang grup variabel ini kita isikan jenis kelamin. Dan sebelum ditekan OK, kita isi define group ini, grup 1 angka 1 sebagai jenis kelamin laki-laki, grup 2 angka 2 sebagai jenis kelamin perempuan. Lalu kita tekan continue dan OK. Inilah hasil data dari independent sampel test tadi, dan cara membaca data hasil ini yakni berdasarkan data grup statistik ini. Untuk rata-rata laki-laki terlihat sebesar 172 cm, dan untuk rata-rata tinggi perempuannya sebesar 159, sekian cm. Dan berdasarkan data ini terlihat perbedaan yang sangat nyata bahwa tinggi badan laki-laki lebih tinggi 13 cm daripada tinggi badan perempuan. Setelah itu kita lanjut ke cara membuktikan kesignifikan dari datanya. Kita harus melihat data pada bagian ini,
yaitu kita baca signya ini. Dari signya ini kita ketahui bahwa hasilnya sekitar 0,788, yang artinya lebih tinggi dari 0,05. Selanjutnya kita lihat pada bagian di test variability means ini. Dari data sig tadi 0,788, kita dapat mengetahui bahwa data tersebut lebih dari 0,05, yang berarti kita harus menggunakan data yang atas, yang equivariance assumption, karena yang digunakan lebih ini kita milih sigtotal yang atas. Lalu sehingga pada data sigtotal ini menunjukkan 0,00, yang artinya di bawah 0,05, yaitu hipotesis kerjanya diterima dan H0-nya ditolak. Artinya pada data independent stability test ini tinggi badan antara laki-laki dengan perempuan terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Oke, materi yang kedua kita akan membahas one sample test. Yang pertama seperti tadi masuk ke analyze, lalu compare means, dan kita milih yang one sample test. Test variabelnya ini diisi dengan tinggi badan, dan test value-nya ini kita rata-rata sekitar 160 cm aja ya. Lalu kita tekan OK. Dan inilah output data dari one sample test. Setelah hasil data yang keluar seperti ini, cara membacanya yang pertama, one sample test ini rata-rata tinggi badan dari responden sekitar 166, sekian cm. Lalu untuk membuktikan apakah datanya signifikan, mari kita lihat pada one sample testnya. Pada bagian sigtotalnya ini kita ketahui bahwa hasil outputnya 0,00, yang berarti di bawah 0,5, tetapi pada yang berarti di bawah 0,05. Tetapi pada uji one sample test ini adalah suatu pengujian yang satu arah, maka hasil dari sigtotal ini harus dibagi dua terlebih dahulu, dan hasilnya 0,000 dibagi 2 adalah 0, dan yang berarti di bawah 0,05 hasil output data dari one sample test tinggi badan responden. Dari data hasil di bawah 0,05 ini membuktikan bahwa hipotesis kerjanya diterima dan H0-nya ditolak. Jadi tinggi badan responden kita pada data ini rata-ratanya di atas 160 cm. Lalu materi yang ketiga adalah korelasi yang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan yang positif ataupun hubungan yang negatif antara dua variabel, yakni variabel X dan Y. Dari data ini yang kita gunakan, apakah ada hubungan antara
nilai IPK dan juga jam tidur para responden. Yang pertama, kita melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis ini lalu kita pilih option correlate, lalu bivariate ini, dan yang kita gunakan, yang dimasukkan ke dalam tabel variabel ini ada nilai IPK dan jam tidur para responden. Sebelum kita tekan OK, terlebih dahulu kita harus mengecek option ini, dan kedua kotak ini harus kita centangi terlebih dahulu, lalu kita tekan continue, lalu pada bagian ini kita harus cek harus tercentang, lalu kita OK. Dan ini adalah hasil output dari data korelasi di analisis korelasi. Cara membaca datanya adalah pertama pada tabel deskripsi statistik ini kita dapat melihat rata-rata nilai IPK para responden yakni 3, sekian, dan juga rata-rata jam tidur pada responden sekitar 7, sekian jam. Lalu untuk melihat apakah datanya signifikan, kita dapat melihat pada tabel korelasi ini, dan pada hasil data dari nilai IPK dan jam tidur pada bagian persen korelasi ini dapat kita lihat hasilnya sama ya, yakni 0,415. Lalu yang berarti korelasi antar kedua variabel ini cukup kuat, karena dalam interpretasi koefisien korelasi yang menggunakan besaran nilai koefisien korelasi yang berkisar antara -1 hingga 1, pada hasil data ini termasuk ke dalam bagian yang sekitar 0,4 sampai 0,59, yakni korelasi antar variabel cukup kuat. Dan pada hasil datanya ini pada nilai IPK maupun jam tidur, sigtudelnya ini hasilnya adalah 0,023, yang berarti di bawah 0,05. Dan ini maknanya hipotesis kerjanya diterima. Jadi pada kedua variabel ini antara nilai IPK dan juga jam tidur ada hubungan yang positif antara keduanya. Begitupun juga sebaliknya, dari data jam tidur sigtudelnya ini gitu ya, sama-sama hasilnya ada 0,415 dan juga 0,23. Jadi hipotesis kerjanya ini tadi antara jam tidur dengan nilai IPK para responden ini mempunyai hubungan yang sangat positif dan saling mempengaruhi. Oke, jadi itu tadi ya, ada 3 materi yang saya tutorialkan. Yang pertama tadi ada menentukan uji independen sample test, dan yang kedua kita menganalisis one sample test, dan yang terakhir adalah korelasi. Ya, sekian dari video tutorial saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.